Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Audrey Syifa, Fitra Jidan, dan Elva Nestiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang generasi komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama awalnya dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Hal ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. Komponen komputer generasi pertama. Komponen ini terbuat dari tabung hampa atau vacuum tube, lalu setiap komputernya memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Lalu komputer ini memiliki konsep store program dengan memori utamanya, yaitu magnetic core storage. Nah, storage program ini adalah operasi komputer yang dikontrol oleh program yang tersimpan di memori komputer. Dengan adanya storage program, kita tidak perlu mengubah isi komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi baru yang berbeda. Hanya program baru atau aplikasi itu saja yang dibaca oleh komputer dan disimpan di memori komputer. Lalu menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Jenis komputer generasi pertama. Yang pertama adalah ENIAC. ENIAC adalah komputer yang dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Macaulay. Menggunakan 18.000 tabung, 75.000 relay dan saklar, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Dalam pengoperasiannya memerlukan daya listrik sebesar 140 kW. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin, yang akan menjadi bahasa dasar dalam pemrograman dan hanya yang dimengerti komputer. Yang kedua adalah EDVAC. EDVAC juga dibuat oleh John Macaulay dan J. Presper Eckert. EDVAC juga dapat melakukan perhitungan secara biner dan merupakan sebuah mesin yang dapat menyimpan data. Beberapa desain dari ENIAC diimplementasikan kepada EDVAC, seperti mengimplementasikan sejumlah arsitektur dan peningkatan logik yang penting disusun selama konstruksi dari ENIAC dan akan menghubungkan sebuah serial akses memori dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah EDSAC. EDSAC adalah perangkat elektronik pertama yang bisa menyimpan data dan menjalankan game komputer secara grafikal. EDSAC menjalankan program pertamanya pada tanggal 16 Mei tahun 1949, di mana ia dapat menghitung tabel dan list dari bilangan prima. Yang keempat adalah IBM 701, komputer komersial yang berukuran besar dan komputer generasi pertama yang paling populer. Adapun ciri-cirinya, sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin, ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, dan memerlukan daya listrik yang besar, serta berorientasi pada aplikasi bisnis. Spesifikasi komputer generasi pertama yaitu hanya bisa digunakan untuk satu fungsi, yaitu perhitungan saja, lalu menggunakan vacuum tube, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, programnya pun menggunakan bahasa mesin, lalu berukuran sangat besar, lalu membutuhkan listrik besar, dan kapasitas penyimpanan sangat kecil. Komputer generasi kedua diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal sebagai generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai mengembangkan komputer menjadi generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komponen generasi kedua. Komponennya terbuat dari transistor untuk sirkuitnya. Program dapat dibuat dalam bahasa tingkat tinggi high level language seperti Fortran,
COBOL, dan ALGOL. Lalu menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk atau disk-pack. Jenis komputer generasi kedua ada dua, yaitu PDP adalah nama komputer keluaran Digital Equipment Corporation pada tahun 1959, muncul PDP-1. Kemudian PDP-5 didemonstrasikan pada tahun 1963, selanjutnya pada tahun 1964 disusul oleh PDP-8, yang mana PD-8 adalah mini komputer yang digunakan untuk memproses data dan mampu merampaikan pasar komputer pada saat itu. Lalu jenis yang kedua adalah UNIVAC 3. Komputer ini merupakan perangkat digital hasil perbaikan dan pengembangan UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Tidak hanya menggunakan transistor, namun UNIVAC 3 juga dirancang untuk melakukan berbagai format data. Spesifikasi komputer generasi kedua. Yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Yang kedua, menggunakan transistor untuk menggantikan tabung hampa. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Komputer generasi ketiga. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, gabungan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komponen komputer generasi ketiga. Komponen yang digunakan adalah IC yang merupakan kumpulan dari transistor dalam bentuk yang sangat kecil. Lalu terjadi peningkatan dalam softwarenya, pengembangan input dan output yang menggunakan visual display terminal yang bisa menampilkan gambar-gambar dan grafik. Dapat menerima dan penggunaan alat pembantu tinta magnetik yaitu MICR dan scanner. Lalu menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar. Jenis komputer generasi ketiga. Yang pertama adalah IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April tahun 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. Komputer ini dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan rentang harga. Selanjutnya adalah UNIVAC. UNIVAC merupakan anggota kedua dari Sperry Rance yang diperkenalkan pada tahun 1964. Integrated Circuits menggantikan memori film tipis yang pada UNIVAC 1107 digunakan untuk mendaftar penyimpanan lebih kecil dan lebih cepat dalam hal core dibandingkan dengan 1107 yang digunakan untuk memori utama. Spesifikasi komputer generasi ketiga. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Terjadi peningkatan dari sisi software. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik yang bersifat pengaksesannya datanya secara acak dengan kapasitas besar. Menggunakan listrik lebih hemat, kemudian melakukan multiprocessing dan multitasking, lalu telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah dan mempunyai kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet.
Komponen komputer generasi keempat, IC lebih kompleks dan terintegritas, menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Lalu dikembangkannya VLSI yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC, lalu menggunakan microprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Jenis komputer generasi keempat yang pertama ada Apple I. Pada saat itu sebenarnya hadir dengan bentuk yang sangat sederhana. Komputer pertama rilisan Apple itu hadir tanpa monitor, transformer, keyboard, minim audio, dan layar video. Awal mula komputer ini dirilis sebenarnya diperuntukkan kepada Homebrew Computer Club, sebuah organisasi penghobi teknologi di Silicon Valley. Yang kedua adalah Apple II. Apple II merupakan perbaikan dari Apple I yang dibuat dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pendiri Apple Inc. Apple II diperkenalkan kepada publik pada bulan April 1977 di West Coast Computer Fair. Apple II menyimpan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar. Selain desain casing dan keyboard dibuat sebaik mungkin sehingga siap untuk langsung digunakan oleh penggunanya. Spesifikasi komputer generasi keempat adalah IC lebih kompleks dan terintegritas menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. VLSI dikembangkan hingga menampung ratusan ribu IC, lalu menggunakan microprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan sekarang. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Komponen dan spesifikasi generasi kelima. Yang pertama adalah teknologi ULSI, salah satu komponen komputer yang memungkinkan pemadatan 100.000 hingga 1 juta komponen elektronik di dalam sebuah mikroprosesor. Yang kedua adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pada mulanya, komputer generasi kelima ini memanfaatkan AI dalam tingkat rendah, namun penggunaan AI ini terus berkembang seiring dengan perkembangan komputer. Yang ketiga adalah parallel processing, penggunaan berbagai mikroprosesor di waktu yang bersamaan secara paralel. Yang keempat adalah teknologi superkonduktor, salah satu komponen komputer generasi kelima yang mampu mempercepat dan mempermudah pengiriman informasi. Yang kelima adalah interface yang user-friendly. Anda dapat melihatnya dari mouse yang dapat dioperasikan secara optik atau sensorik. Tidak perlu lagi menggunakan kabel panjang. Layar komputer pun dapat Anda sentuh untuk memasukkan data input ke dalam komputer. Bentuk fisik dari komputer generasi kelima jauh lebih kecil, ringan, kompak, canggih, dan tentunya lebih murah ketimbang komputer generasi sebelumnya. Perkembangan komputer generasi kelima hingga masa kini memungkinkan untuk berkembangnya natural language understanding, yaitu perkembangan komputer dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Jenis komputer generasi kelima. Yang pertama adalah IBM-PC 5150. Komputer generasi kelima satu ini dikabarkan mempunyai RAM dengan interpreter bahasa Microsoft Cassette Basic, di mana ini mampu memudahkan pemrograman secara otomatis apabila komputer sedang tidak memuat sistem operasi. Lalu yang kedua adalah Macintosh 128K. Macintosh 128K merupakan komputer pertama buatan Apple dan bersamaan dengan ini, Apple turut memperkenalkan sistem antarmuka dalam tampilan grafis. Macintosh dilengkapi pula dengan monitor CRT berukuran 9 inci, keyboard, serta mouse. Yang terakhir adalah MacBook. Tak hanya memproduksi komputer, Apple turut membuat dan meluncurkan laptop buatannya sendiri, yaitu MacBook atau versi komputer jinjing dari Macintosh. MacBook sendiri pertama kali diperkenalkan pada 2006. Itulah dia materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.